Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adrian Indriana Prakasa. Ya, di sesi ini kita akan berdiskusi mengenai asesmen ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya adalah Widya Iswara di Balai Besar Bisnis Pariwisata. Saya sudah menjadi Widya Iswara kira-kira 20 tahun. Untuk pembelajaran mendalam ini, Bapak Ibu kan ini hari ketiga ya. Hari ketiga kita sudah masuk ke asesmen. Kalau hari pertama kita masih prinsip dan kerangka. Nah, sekarang kita bagaimana kita melakukan asesmen dalam pembelajaran mendalam. Oke, sebelumnya apakah sudah fokus semua nih? Ini siang hari nih. Sedikit ngantuk, Pak. Sedikit ngantuk. Oke ya, kita tes fokusnya ya. Kita bertepuk tangan aja. Artinya sesuai instruksi ya. Ketika saya bilang tepuk sekali, ya tepuk sekali. Tepuk 2 kali, 2 kali. Tepuk 3 kali, 3 kali. Oke, kira-kira paham? Oke, coba kita coba ya biar enak ya. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk. Salah. Belum ada fokus. Sekali lagi supaya nggak ada kesalahan ya. Berarti kita konsentrasi dimulai. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Semuanya. Hebat. Oke, udah fokus semua ya. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan materi kita hari ini adalah asesmen dalam pembelajaran mendalam. Oke, kemudian untuk tujuan sekaligus indikator dalam pembelajaran ini, Bapak Ibu diharapkan bisa menjelaskan konsep, tujuan, dan prinsip dari asesmen. Kemudian menjelaskan manfaat dan penggunaan dari asesmen formatif dan sumatif. Sebagai guru yang sudah bertahun-tahun kan tentu sudah tidak asing lagi namanya penilaian ya. Nah, penilaian itu kenapa sih guru harus menilai? Kalau saya Pak, Ya. karena untuk bisa mengetahui sampai sejauh mana siswa-siswi tersebut paham dan jelas terhadap materi. Betul, tepat sekali Bapak Ibu ya. Artinya kita kan tidak mungkin kita mengajar terus tanpa menilai ya. Kita sampai ingin mengetahui keberhasilan kita dalam mengajar, kemudian dalam pembelajaran itu seperti apa. Makanya harus diadakan assessment. Dulunya istilahnya adalah penilaian. Ya, assessment kita bisa tanya jawab seperti ini saja. Bapak Ibu mungkin terbiasa membuat assessment dengan pilihan ganda, silakan saja. Oke, baik Bapak Ibu ya, nanti dalam perjalanannya assessment ini kita ketahui ada berapa? Ada berapa? Penilaian ini ada berapa? Pak Nawid, ada berapa? Penilaian asesmen Pak, Assessment ada berapa jenis? ada 4. 4. Oke. Ada pendapat lain? 3 Pak. 3 apa? Penilaian di awal, di tengah, dan di akhir. Penilaian di awal, di tengah, dan di akhir. Ya, penilaian di awal biasanya kita namakan pretest ya. Kita mengadakan tes ya untuk mengetahui sampai sejauh mana anak-anak itu mendapatkan pengetahuan awal. Kemudian di pemberian materi, nah dalam prosesnya itu dia ini diadakan tes. Kira-kira itu namanya apa? Tes Awal. proses pembelajaran. Oke. Nah, nggak apa-apa. Ini sebagai ini saja. Mengecek kita ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, penilaian atau assessment ini secara konsep seperti ini gitu ya. Tadi sudah disampaikan ya, untuk mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan tingkat pembelajaran. Kemudian selain konsep kita bicara tentang
Prinsip. Nah, prinsipnya itu apa? Prinsip assessment itu apa? Adil, valid, reliable, sederhana, informatif. dan informatif. Oke, tepat sekali ya. Nah, baik, kita lanjut ke ini sesuai dengan prinsipnya ya. Nah, ini assessment ini kita bagi 3, tapi sebenarnya ada 2 ya. Yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu sebenarnya assessment formatif dan sumatif. Nah, assessment sebagai pembelajaran di sini kita istilahkan ada assessment sebagai pembelajaran, kemudian untuk pembelajaran dan hasil belajar. Kalau 1 dan 2 ini masuk ke dalam formatif, tetapi ini hasil belajar masuk ke dalam sumatif. Kalau misalnya ulangan harian gitu, itu masuk formatif atau sumatif? Masuk formatif. Formatif. Ada alasan, Pak Arif? Ya, formatif karena berada di tengah proses pembelajaran. Tengah proses pembelajaran. Kalau misalnya ujian semester, itu masuk apa? Ujian semester, semesteran sudah berakhir atau tengah semester lah ya? Itu masuk apa? Sumatif. Sumatif. Oke. Alasannya? Berada di akhir pembelajaran. Berada di akhir pembelajaran. Oke. Nah, ini sama sebenarnya ya. Kita berbicara kurikulum Merdeka, kurikulum 2013 sampai sekarang pendekatan dengan secara pembelajaran mendalam untuk assessment tetap kita menggunakan formatif dan sumatif. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, formatif dan sumatif. Ya, assessment yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik dan dilakukan selama proses belajar. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa? Umpan balik. Sebagai umpan balik. Oke. Kemudian sumatif nih, bisa dilihat di contohnya kenaikan kelas, kelulusan. Oke, ini adalah mengukur hasil belajar secara keseluruhan. Bisa itu tengah semester, bisa itu 1 semester. Oke, nah Bapak Ibu ya, manfaat, kemudian manfaat dari assessment tersebut kira-kira apa? Ada yang ingin disampaikan? Manfaat? Mungkin Pak Wanodipo? Untuk bisa mengetahui hasil dari proses pembelajaran itu Pak, sehingga bisa menentukan kelulusan atau tidak. Oke ya. Yang naik kelas. Oke ya. Kita ini udah belajar nih ya. Udah belajar. Kita pengen tahu dong ya, pengen tahu bagaimana ini kita belajarnya sukses atau enggak nih, berhasil atau enggak nih. Makanya diadakan tes. Ya, tentu dengan standar dan kriteria-kriteria tertentu. Oke, itu adalah prinsip dari assessment sumatif, assessment formatif baik pun sumatif. Kemudian ada Bapak Ibu ya, ini bisa kita lihat ya pengertiannya. Formatif itu diadakan di awal pembelajaran dan juga di proses pembelajaran. Tetapi kalau sumatif itu diadakan di akhir pembelajaran. Nah, teknik assessment bisa dengan observasi, kinerja, kemudian project, tes tertulis. Bapak Ibu sudah familiar dengan project mungkin ya, karena sudah menjalankan P5 ya. Ya, project. Nah, di situ kan ada penilaiannya ya, penilaian sifatnya ya. Nah, tes tertulis sudah akrab dengan tes tertulis? Ya, sudah akrab ya, oke ya. Sudah biasa melakukan tes tertulis. Observasi? Oke, observasi. Nah, untuk supaya kita lebih memahami lagi, kita akan kerja kelompok ya,
Ya, mungkin nanti kita akan beberapa kelompok. Kelompok ini tugasnya adalah apa sih yang disebut formatif, apa yang disebut sumatif, baik definisinya, kemudian manfaatnya, penggunanya, dan bentuk tesnya seperti apa. Oke, silahkan Bapak Ibu kelompok. Nah, sebelumnya ada pertanyaan mengenai tugas ini? Ya, silakan. Kira-kira nanti bentuknya seperti apa Pak? Apakah esai atau pilihan ganda gitu Pak? Untuk tes sumatif ya Pak? Tes sumatif ini? Ya. Tes sumatif ini post test namanya ya. Post test ini akan tetap pilihan ganda tapi menggunakan aplikasi. Ya, jadi sekarang zamannya zaman aplikasi ya. Tidak menggunakan tes paper base lagi ya, tapi menggunakan aplikasi. Nah, Bapak Ibu bisa melaksanakan tes itu melalui aplikasi. Tapi bentuk tesnya adalah tes pilihan ganda. Pilihannya A, B sampai G. Oke, terima kasih Pak Arif. Ada lagi yang ingin tanyakan? Mengenai diskusi ini? Oke, jelas ya? Artinya sudah jelas. Silahkan berdiskusi lagi. Oke, kita lihat hasil diskusinya. Oke, mungkin dari kelompok 1 poinnya apa yang bisa disampaikan? Bahwa hasil pelaksanaan asesmen itu bisa dilakukan di awal, di tengah, dan di akhir. Mengetahui sampai sejauh mana para siswa atau para pembelajar itu mengetahui pemahaman terhadap materi Pak. Oke, ya baik, tepat sekali ya. Jadi sekaligus ini hasil dari diskusi kita ya. Sebelumnya mungkin saya akan sedikit merefleksi atau mempertanyakan ke Bapak Ibu ya. Kenapa kita apa maksudnya konsep dari assessment itu? Mengapa kita memerlukan penilaian? Oke, mengapa kita melakukan penilaian? Sebagai guru ya, sebagai tenaga pendidik, mengapa kita melakukan penilaian? Ya Pak, bisa mengkategorikan yang mana murid yang harus diajarkan atau ditambah pengertian atau lebih ke penekanan murid-murid itu, bagaimana caranya materi itu bisa terserap dengan baik. Oke, terima kasih ya, luar biasa ya Pak Ganang ya hasilnya. Jadi ternyata kegunaannya bukan hanya untuk siswa saja, tapi juga untuk guru. Guru bagaimana? Guru untuk memperbaiki cara pembelajarannya. Siswa bagaimana? Siswa untuk mengukur keberhasilan pembelajarannya. Nah, baik Bapak Ibu ya, sebagai kesimpulan dari akhir ini, ada yang bisa disimpulkan dari Saya Pak, Oke, silakan. dalam proses asesmen ini sepertinya sangat penting dalam proses pembelajaran karena semua sudah terstruktur jelas bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang saya sebagai guru ketika mengajar jadi tertata harus seperti apa, goalsnya seperti apa. Dengan asesmen ini saya lebih bisa paham bagaimana caranya untuk bisa lebih mengerti lagi gunanya untuk diri saya dan juga murid-murid saya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Ganang ya. Baik ya, Bapak Ibu ya, semua saya rasa sebagai guru kita memang tidak hanya mengajar saja. Salah satu komponen kita dalam pedagogis adalah bagaimana kita melakukan penilaian. Tadi penilaian ada dua macam ya, formatif dan sumatif. Formatif diadakan saat proses, kemudian sumatif saat hasil akhir dari proses pembelajaran. Begitu untuk hari ini ya. Nanti setelah kita ini kan Bapak Ibu kan akan ke materi berikutnya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.